Pernah dengar julukan penguasa 72 pulau? Di ujung timur Nusantara ada seorang sultan yang namanya dikenang karena satu hal besar. Mengusir kekuatan Eropa, mengangkat marwah Ternate, dan menancapkan pengaruh sampai pulau-pulau jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Media Tauladan, tempat kita belajar dari kisah, hikmah, dan teladan para nabi, sahabat, serta ulama. Pada kesempatan kali ini, Media Tauladan akan mengungkap kisah kerajaan Islam terhebat di timur Nusantara. Bagaimana kisahnya? Yuk, kita telusuri. Inilah kisah Sultan Ba'abullah, pahlawan Maluku akhir abad ke-16. Sultan Ba'abullah naik tahta pada tahun 1570 setelah tragedi yang menimpa ayahnya, Sultan Hairun. Dalam waktu singkat ia mengubah Ternate dari kerajaan pulau kecil menjadi kekuatan maritim regional. Bahkan dikenal sebagai penguasa 72 pulau. Maluku penghasil cengkeh dan rempah yang sangat diincar para pelaut Eropa. Kehadiran Portugis sejak awal abad ke-16 mengubah keseimbangan. Awalnya mereka datang sebagai pedagang, lalu membangun benteng dan campur tangan dalam politik istana, hingga pertikaian pun memuncak. Pembunuhan Sultan Hairun oleh pihak Portugis memicu gelora kemarahan rakyat Ternate, momentum yang dimanfaatkan Sultan Ba'abullah untuk memimpin perlawanan. Sultan Ba'abullah tak sekadar menyerang, ia mengorganisir armada lokal, menggalang dukungan dari kerajaan-kerajaan tetangga, dan mengepung Fort Castella benteng Portugis di Ternate. Setelah beberapa tahun ketegangan, pada 1575, Ternate berhasil merebut kembali benteng dan memaksa Portugis meninggalkan pulau itu. Kemenangan ini bukan hanya simbol, itu mengubah arus perdagangan rempah, memulihkan kontrol lokal atas harga dan rute, serta menegaskan bahwa kekuatan Eropa bisa ditantang di Nusantara. Julukan penguasa 72 pulau bukan sekadar pujian atau kiasan. Sumber sejarah menyebut pengaruh Ternate di masa Ba'abullah meliputi sebagian besar kepulauan Maluku. Pulau-pulau di sekitarnya seperti Sangihe, pengaruh di Sulawesi Utara, sampai pengaruh jauh ke Solor, dan bahkan interaksi dengan wilayah Filipina Selatan. Itu membuat Ternate setara kekuatan regional, terutama karena monopoli rempah. Dengan jaringan maritim dan aliansi, Ba'abullah menegakkan kedaulatan Ternate, sekaligus mengatur hubungan dagang, termasuk tetap membiarkan beberapa pedagang Eropa berdagang dengan syarat yang menguntungkan kerajaan. Sultan Ba'abullah digambarkan sebagai pemimpin yang tegas, cerdik, dan populis. Ia mampu memadukan kekuatan militer dan diplomasi, menunjukkan moderasi dengan mengizinkan pedagang Portugis tertentu untuk tetap berdagang, namun tanpa memberi ruang bagi dominasi politik asing. Di mata rakyat Maluku, Sultan Ba'abullah bukan sekadar penguasa. Ia simbol kebanggaan lokal yang mampu memulihkan harga diri setelah intervensi asing. Sultan Ba'abullah wafat pada tahun 1583. Cara wafatnya dikisahkan berbeda-beda. Ada yang menyebut sakit. Ada juga versi cerita rakyat yang lebih dramatis. Namun satu hal pasti, kepergiannya meninggalkan kekosongan yang sulit diisi. Warisan Sultan Ba'abullah tetap hidup. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme awal dan puncak kejayaan Kesultanan Ternate di akhir abad ke-16 sering dikaitkan dengan pemerintahannya. Kisah Sultan Ba'abullah mengingatkan kita, kekuatan lokal yang terorganisir bisa menantang kepentingan asing. Dari Ternate, kita belajar soal keberanian, strategi, dan tentu arti menjaga sumber daya dan harga diri bangsa. Itulah informasi yang dapat kami bagikan kali ini. Jangan lupa bagikan informasi ini ke saudara dan teman terdekat kalian. Semoga kita diberikan umur yang berkah, sehat selalu, dan dikuatkan
dalam ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.